itu dasarnya itu ente ketahui apa. Makanya perlu belajar itu supaya tidak dibodohi. Lah belajar itu kepada orang yang tepat, jangan kepada orang yang salah. Lah orang-orang Yahudi kan orang-orang yang salah, membodohi yang bodoh. Tapi umat Islam yang mengikuti Nabi, yang meneladani Nabi, tentunya mereka mengajarkan yang benar, bukan membodohi. Lah ini membodohi. Membodohi. Lah mestinya kan difahamkan. Yang ahli sunnah wal jamaah. Lo ahli sunnah wal jamaah itu apa? Terangkan, jelaskan kepada mereka. Lah selama ini kan nggak ada penjelasan. Orang awam ini kalau ditanya ahli sunnah wal jamaah itu apa, nggak ada yang ngerti. Apa ahli sunnah wal jamaah? Yus awa-awaan iki. Yo apa awa-awaan iki? Sing tahlilan. Lho terus, sing ndak tahlilan bukan ahli sunnah wal jamaah. Yang ziarah kubur yang ahli sunnah wal jamaah. Terus yang ndak ziarah kubur bukan ahli sunnah wal jamaah. Lah bukan dari perbuatan. Lah beda ndak melu tahlilan boleh senep wetenge. Lah mungkin dia ndak ziarah kubur tapi dia selalu mendoakan kedua orang tuanya. Dan yang lain sebagainya. Bukan keharusan. Kalau kita ngomong seperti karena nggak tahlilan, karena nggak ziarah kubur atau karena nggak manakipan, berarti bukan ahli sunnah wal jamaah. Loh ini orang yang bodoh, menilai dengan perbuatan, orang yang goblok. Lah sekarang ziarah kubur atau manakipan dan yang lain sebagainya itu kan perbuatan yang bisa membuat kita ingat Allah dan lain sebagainya. Loh tidak harus kan? Tidak harus. Bukan berarti kalau kita nggak melakukan berarti kita ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Loh kalau seperti itu, kalau penilaian seperti itu, ya berarti mari ngono wong sing ndak sembahyang berarti duduk Islam. Gimana seperti itu? Berarti yang ndak puasa itu kafir. Nggak bisa kan kita katakan seperti itu? Nggak bisa kita katakan orang yang nggak sholat itu kafir, nggak bisa. Jelas di dalam fikih, kalau orang hanya meninggalkan sholat karena males, dia tetap muslim. Kecuali kalau dia mengingkari kewajiban, baru dia dikatakan kafir. Ini enggak, masyarakat disampaikan, oh ini, itu, loh keliru, sampaikan kepada mereka, fahamkan kepada mereka, jangan membodohi mereka, ini membodohi mereka ini. Membodohi mereka, tapi sampaikan ahli sunnah wal jamaah itu apa? Oh ahli sunnah wal jamaah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Ajarkan kepada mereka supaya mereka itu mengerti sehingga walaupun tanpa ditempel mereka tahu. Lah kalau ditempel ini fitnah akhirnya, fitnah akhirnya. Mengatakan yang sana bukan ahli sunnah wal jamaah, yang sini bukan ahli sunnah wal jamaah. Loh ini akhirnya mengadu domba. Lah apa nggak sama perbuatan mereka dengan orang-orang Yahudi tadi itu? Sama persis, membodohi. Jadi orang awam ini dibodohi. Seperti orang-orang Yahudi. Wa minhum ummiyuna la ya'lamul kitaba illa amaniya wa innahum illa yadhunnun. Mereka ini nggak ngerti apa-apa, nggak paham apa-apa. Kemudian para tokohnya menyampaikan kepada mereka dicekali, dipegang sama mereka. Tapi mereka sendiri nggak yakin. Nggak yakin. Akhirnya dibuatkan oleh mereka. Persis kan ya? Persis ini. Dibuatkan oleh mereka. Oh. Kemudian mereka ngomong, hadza min indillah. Ini dari Allah. Bedanya kalau ini bukan dari Allah ini. Kalau ini tulisan, bukan mereka ngomong bukan dari Allah. Ini dari ulamanya. Yang hebat ini. Ini dari ulamanya yang seperti ini nih. Bedanya cuma kalau orang Yahudi ngomong hadza min indillah, ini datang dari Allah. Kalau mereka enggak, sama persis perbuatannya. Lah makanya kita ini harus ngerti supaya tidak dibodohi. Supaya tidak dibodohi seperti orang Yahudi tadi itu dibodohi. Ya arti dibuatkan sama mereka. Akhirnya dijual. Dapat imbalan. Tokoh-tokohnya ini, ketua-ketuanya ini dapat imbalan, masuk kantongnya. Yang bawah tidak dapat. Yang dapat siapa? Ketuanya. Tokoh-tokohnya dibagi, nulis mereka, buat mereka dapat. Tapi Allah ingatkan kepada mereka, fawailul lahum. Celaka. Kenapa? Menutupi kebenaran.
Dalam hadis jelas katanya Rasulullah, ya, yang menutupi satu ilmu yang harus diketahui oleh orang. Ini dilempar ke neraka sama Allah. Dilempar, dijerumuskan ke neraka, menutupi satu ilmu. Lah apalagi banyak ilmu. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an, innal ladzina yaktumuna ma anzalna. Diterangkan oleh Allah, siapa yang menutupi apa yang aku turunkan, apa yang aku jelaskan, menutupi, ulaika lahumul la'nah. Mereka mendapatkan laknat, bukan hanya dari Allah, tapi wa yal'anuhumul la'inun. Bukan hanya Allah yang melaknat, tapi banyak yang melaknat mereka. Malaikatnya, manusianya yang tersesat karena sebab dia, ini akan melaknat dia semuanya. Jadi bukan hanya Allah, tapi semua manusia yang tersesat karena dia akan melaknatnya. Itu kenapa? Menutupi, sama dengan orang-orang yang menutupi kebenaran. Nah, karena itu perlu sampaikan kepada umat ini. Jangan membuat kegaduhan. Wah, alasannya nggak membuat kegaduhan. Ini membuat kegaduhan. Sampaikan. Ini loh ahli sunnah wal jamaah. Nanti biar mereka sendiri yang mikir. Oh, berarti kalau nggak seperti ini atau bukan seperti ini bukan ahli sunnah wal jamaah berarti. Ya, biar mereka sendiri. Jangan akhirnya orang ini mengatakan, oh itu ahli sunnah wal jamaah. Karena apa? Tercantum nama organisasinya atau nama anunya. Oh itu ahli sunnah ini. Akhirnya orang melihat organisasi itu dibentuk, didirikan. Kadang itu bukan karena akidah. Bukan karena akidah. Masa organisasi dibentuk hanya karena akidah? Enggak, terkadang bukan karena akidah. Karena ada tujuan yang mereka inginkan. Ada tujuan yang mereka inginkan. Tanpa melibatkan akidah di dalamnya. Pokoknya tujuan itu yang ingin dijalankan. Akidahnya apa? Mereka enggak menentukan. Yang penting tujuan itu mereka jalankan. Wes. Tapi karena ini, wes mengatakan itu ahli sunnah wal jamaah. Dari mana? Wong dibentuknya itu bukan karena akidah. Dibentuknya karena tujuan, ingin ini, ingin itu. Bukan karena akidah. Tapi sudah ditentukan. Nah ini kebodohan yang dilakukan oleh ulama-ulama al-Yahud kepada awam-awam daripada kelompok mereka. Lah kita jangan mau dibodohi. Jangan mau dibodohi seperti orang-orang Yahud. Makanya kita harus belajar. Harus belajar supaya ngerti kita. Supaya nggak gampang dibodohi. Kita dibodohi untuk pintar tidak apa-apa. Ini dibodohi untuk terjerumus dalam kejelekan. Na'udzubillah min dzalika. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami apa yang harus kita fahami dari Al-Qur'an atau hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.